Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten belajar ID. Kali ini konten belajar ID akan memberikan video pembelajaran terkait materi bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013. Bab yang keenam tentang berdebat dengan indah. Dengan subbab A, yaitu menemukan esensi debat. Masih bersama saya Bu Riza Fitrianingsih. Tetap simak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita mempelajari materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, silakan. Oke, dapat diakhiri. Kita mulai ya materi hari ini. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan kita mampu yang pertama dapat merumuskan batasan debat. Yang kedua, tentang mengidentifikasi unsur-unsur debat. Dan yang ketiga yaitu kita dapat merumuskan tata cara debat. Kita simak dengan baik materi kali ini. Selamat belajar. Oke, ini saya memiliki sebuah gambar yang saya ambil sumbernya di e-book Bahasa Indonesia kelas 10 ya. Pada bab ke-6. Aktivitas apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, benar. Pada gambar di sini itu menggambarkan sebuah aktivitas debat ya, dimana ternyata debat itu banyak orang ya, atau partisipannya banyak ya. Kalau diskusi itu kan syaratnya minimal 2 orang ya. Kemudian kalau negosiasi juga minimal 2 orang ya, supaya terjadi kesepakatan. Nah, kalau debat ternyata tidak cukup 2 orang ya, tapi banyak unsur yang ada di dalam debat itu. Nah, sekarang kita simak satu persatu materinya supaya kalian lebih memahami apa sih debat itu. Oke, materi yang pertama yaitu kaitannya dengan batasan debat. Mengapa dalam debat itu harus ada batasannya? Ya, untuk membedakan aktivitas debat dengan aktivitas yang lainnya. Seperti itu. Apa sih batasannya? Yuk kita simak ya. Oke, sebelum kita mengetahui batasan debat, kita harus mengetahui definisi dari debat itu sendiri. Debat adalah kegiatan bertukar pendapat dengan mengemukakan berbagai alasan meski keduanya berada pada sudut pandang yang berbeda. Duh, kenapa kok sudut pandang yang berbeda? Di sini debat itu tidak mencari solusi ya, atau titik tengah dari apa yang dibicarakan. Namun di sini debat ini adalah mempertahankan ide atau pendapat dengan berbagai alasan dan penguatan-penguatan yang lainnya, sehingga apa yang diargumenkan, kemudian ide yang disampaikan itu tetap kuat. Jadi di sini tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, karena sebuah pendapat itu sifatnya adalah lazim ya. Oleh karena itu, meskipun ini adalah 2 pendapat, esensi dari pendapat itu, namun data-data yang disampaikan itu harus ada pembuktian atau fakta yang mendukung apa yang diargumentasikan.
Nah, sekarang bagaimana caranya kita merumuskan esensi debat? Yaitu yang pertama, kita harus berkonsentrasi ya saat mendengarkan atau melihat kegiatan debat. Jadi kita itu sebagai pengamat supaya tahu ya maksud apa yang disampaikan oleh orang-orang yang melakukan debat itu, atau istilahnya itu pendebat. Kemudian yang kedua, kita sebagai pengamat itu mencatat hal-hal yang penting yang menjadi inti debat. Dari apa yang disampaikan oleh pihak pertama itu apa dicatat, yang disampaikan oleh pihak kedua juga dicatat ya. Kemudian dibedakan ya pendapat dari pihak pertama dan kedua. Jadi keduanya jangan dicampur ya, silakan dibedakan antara pihak pertama dan pihak kedua. Langkah selanjutnya yaitu kita harus memastikan ya dalam proses itu terdapat pernyataan afirmasi dan oposisi untuk dicatat. Apa sih afirmasi itu? Afirmasi merupakan pendapat dari tim yang setuju dengan apa yang menjadi topik. Kalau oposisi itu tim yang tidak setuju atau tidak sepakat dengan topik yang dibahas. Misalkan, penggunaan HP akan membuat anak malas belajar ya. Misalkan ada topik atau permasalahan seperti itu. Jadi, kalau pihak afirmasi itu berarti sepakat menyatakan bahwa penggunaan HP yang terlalu lama itu akan membuat anak itu malas belajar. Sedangkan untuk oposisi berarti tim yang tidak sepakat bahwasanya penggunaan HP yang terlalu lama itu menimbulkan anak malas belajar, seperti itu ya. Jadi ada pernyataan saya setuju, saya sepakat, atau saya tidak setuju, saya tidak sependapat dengan tim A, saya tidak sepakat dengan tim A. Jadi ada sebuah pernyataan yang menyatakan sepakat atau tidak sepakat. Selanjutnya, buatlah pertanyaan umum kaitan debat yang ingin kamu dengar atau kamu lihat. Nah, ini alangkah baiknya kita membuat pertanyaan singkat ya kaitannya dengan debat supaya apa ya informasi yang kita peroleh itu bisa mendapatkan hasil yang semaksimal dengan informasi yang kita dengar melalui debat tersebut. Ada contoh kaitannya dengan debat ya, afirmasi dan oposisi. Sumber ini saya ambil dari e-book Bahasa Indonesia kelas 10 2013. Oke, ini adalah topiknya ya, bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Nah, di sini ada dua tim. Yang pertama adalah tim pro atau afirmasi, kemudian yang kedua adalah tim kontra atau oposisi. Ada dua tim ya. Oke, ini adalah topiknya. Kemudian ini adalah ide atau penjelasan atau argumen dari tim afirmasi. Sedangkan ini adalah argumen, alasan, ide, pandangan dari tim kontra atau tim oposisi. Di sini dari dua tim ini memiliki pandangan yang berbeda. Yang tim pertama atau pro ini dia memiliki pandangan sepakat ya dengan apa yang disampaikan topik atau sepakat bahasa Inggris itu dijadikan sebagai alat yang penting ya di era globalisasi. Namun di pihak kontra atau oposisi ini dia menyatakan kebalikannya, yaitu tidak sepakat kalau bahasa Inggris ini dijadikan sebagai alat komunikasi yang penting di era globalisasi. Ini ada alasannya ya, dari segi teknologi apa, dari segi perdagangan apa, dari segi penghasilan apa. Sekelumit ya kita kupas. Nah, dari tim afirmasi ini menyatakan ya, di sini dinyatakan definisi dari globalisasi, yaitu kondisi yang tidak ada jarak antara negara dengan negara yang lainnya. Jadi semuanya itu menyeluruh. Nah, bahasa Inggris ini sangat penting sebagai alat komunikasi. Pada tim pro mengatakan
bahwa kita tahu bahwa komunikasi dengan negara lain itu sangat penting ya. Karena apa? Kalau era globalisasi kan semuanya menyeluruh ya, tidak ada sebuah perbedaan negara satu dengan negara yang lainnya. Kemudian itu untuk berkomunikasi antara negara satu dengan negara yang lain itu perlu alat berkomunikasi supaya sepaham apa yang dibicarakan, yaitu pada tim A itu menyatakan bahwasanya bahasa itu sebagai alat pemersatu negara. Aristoteles mengatakan dunia memerlukan bahasa internasional. Nah, itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Alasannya apa? Ini ada 4 alasan. Yang pertama, kita dapat berkomunikasi dengan orang asing. Alasan yang kedua, jika kita berbicara bahasa Inggris, tentu saja orang-orang akan memerhatikan ya. Karena apa? Di kalangan Indonesia ini kalau mahir bahasa Inggris kan mendapat poin plus-plus ya di mata masyarakat. Kemudian yang ketiga, kami percaya jika tidak dapat berbicara dengan bahasa Inggris, kita tidak dapat dikenal orang lain. Benar nggak sih kira-kira? Ya, timnya ini memiliki pernyataan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, negara Amerika sebagai negara termaju warganya menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Ini fakta yang dinyatakan oleh tim afirmasi. Kemudian di pihak lain atau tim kedua atau tim oposisi menyatakan bahwasanya saya sangat tidak setuju. Lah, inilah yang dikatakan pernyataan tidak setuju atau setuju. Kalau tim afirmasi, kira-kira ada sebuah pernyataan nggak kalau itu sepakat? Nah, ini ya sepakat ya. Dari ini, itu adalah bahasa Inggris. Dia mempertegas di sini. Nah, kembali lagi di tim oposisi, bahasa Inggris sebagai bahasa atau alat yang penting di Indonesia. Anda mengatakan negara termaju menggunakan bahasa Inggris dalam berbicara, namun berikut adalah poin yang harus diperhatikan. Nah, dia memberikan tanggapan dari pihak afirmasi ini. Tadi tim afirmasi pada poin keempat dia memberikan sanggahan. Pada poin ini dia memberikan sanggahan bahwasanya ini loh ada bukti ya, ternyata benar nggak harus ini. Dari segi teknologi, Anda mengetahui ya, Jepang dan Korea adalah negara yang kuat. Mereka bagus di bidang teknologi ya. Mereka menjadi produsen transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Apakah mereka menggunakan bahasa Inggris? Tidak ya, mereka tetap menggunakan bahasa mereka sendiri. Kemudian dari segi perdagangan, Tiongkok adalah negara yang sukses di bidang perdagangan. Mereka berdagang di negara mereka sendiri hingga ke negara lain. Mereka memiliki komitmen ya, harus menggunakan bahasa asli mereka dalam berkomunikasi. Nah, di sini juga menyatakan perlawanan ya dari tim afirmasi bahwasanya di Tiongkok itu malah dia harus membudayakan bahasa mereka sendiri. Ya, karena apa? Dia sukses itu bukan karena bahasanya, tapi apa? Sukses itu karena apa? Cara berdagangnya, gaya berdagangnya itu yang memberikan sukses menurut negara Tiongkok. Kemudian dari segi penghasilan alami ya, di Arab menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi. Mereka percaya ya bahwa mereka dapat menembus pasar internasional dengan menggunakan kemampuan penghasilan alami. Nah, dia masih memperjuangkan bahasa mereka masing-masing meskipun di era globalisasi ya, tapi dia tetap kukuh dengan bahasa mereka masing-masing. Dari Korea, Jepang ini dia menggunakan bahasa mereka. Dari Tiongkok menggunakan bahasa Tiongkoknya, kemudian bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arabnya juga. Jadi inilah dari sisi kontra atau tidak sepakat dengan topik. Kedua tim ini tidak ada yang salah ya. Sama-sama dia memberikan sebuah pendapat di
sisi masing-masing. Kalau oposisi berarti di sisi yang tidak sepakat. Kalau afirmasi berarti di sisi yang sepakat. Seperti itu. Jadi dalam sebuah debat ini tidak mencari siapa yang salah ya, tapi mencari tim yang logis dalam memberikan sebuah argumentasi yang disertai dengan bukti-bukti yang faktual. Itu ya output atau produk hasil dari debat. Itu yang akan dicari, tim manakah yang berhasil, tim afirmasi yang kuat atau oposisi yang kuat. Dari sini dapat dipahami ya. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan ya, apa sih sesungguhnya esensi debat itu? Esensi debat itu hanya sekadar pertentangan ya, pertentangan pendapat atau sebuah proses untuk mencari solusi atas suatu permasalahan ya. Solusi ini bukan berarti mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya, tapi solusi dalam memberikan sebuah pendapat ya, pendapat yang kuat, yang cocok, yang logis dari suatu permasalahan atau topik yang dibicarakan. Ingat, jangan sampai salah menafsirkan dari esensi debat, bukan diskusi ya, yang mencari solusi masalah dikerucutkan, bukan ya, tapi debat ini beradu pendapat, bertolak belakang ya, satunya sepakat, satunya tidak sepakat dengan topik yang disampaikan. Oke? Oke, yang selanjutnya atau materi yang kedua itu kita mengetahui unsur-unsur debat. Ternyata dalam debat ada unsur-unsur yang harus diperhatikan atau yang harus ada dalam debat. Kira-kira apa saja? Yuk kita simak. Tetap semangat ya. Oke, nah ini ada unsur-unsur dalam berdebat. Itu ada berapa sih? Apa saja sih? Di tiap unsur itu ada fungsinya enggak? Kalau salah satu unsur itu tidak ada, bagaimana? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu adanya mosi. Nah, mosi ini adalah sama halnya dengan topik yang dibahas atau permasalahan yang dibahas. Cuma dalam debat ini diistilahkan dengan istilah mosi. Kalau dalam debat tidak boleh menggunakan istilah topik atau judul, tapi apa? Mosi. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya tim afirmasi. Tim afirmasi itu apa tadi? Yaitu tim yang sepakat atau yang setuju dengan mosi. Dengan mosi ini, tim yang sepakat atau setuju dengan mosi yang disampaikan. Sedangkan yang unsur ketiga yaitu tim oposisi, kebalikannya ya. Kalau tim oposisi ini yang tidak sepakat atau yang tidak setuju dengan mosi yang disampaikan. Unsur yang keempat yaitu adanya tim netral. Tim netral ini tim yang memberi jalan tengah atau sebagai penengah dari tim oposisi dan tim afirmasi jika kedua tim ini pembahasannya tidak sesuai dengan mosi yang disampaikan. Paham ya? Selanjutnya yaitu ada penonton. Nah, penonton ini apa? Yaitu orang-orang atau partisipan yang mendengarkan debat ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalkan kalau tidak langsung ya menonton debat melalui virtual. Kalau langsung berarti langsung datang pada
tempat debat itu. Kemudian yang keenam yaitu adanya moderator ya. Moderator atau MC ya, Master Ceremony. Moderator ini fungsinya untuk apa? Ya untuk membuka, mengarahkan, dan menutup aktivitas debat atau proses debat. Jadi kata lain dari moderator ini adalah sopirnya debat. Kemudian selanjutnya ada tim penulis. Nah, tim penulis ini yaitu sebagai pencatat hasil dari debat pada masing-masing tim. Mengapa harus dicatat? Ya, karena kalau berdebat prosesnya itu kan terkadang apa yang di dalam prediksi dengan apa yang disampaikan itu kan tidak sesuai. Nah, sebagai buktinya penulis ini mencatat apa yang disampaikan supaya ketika selesai jika ada sebuah pertanyaan kaitannya dengan isi debat, penulis ini atau notulen ini bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang diamati, seperti itu. Nah, untuk unsur dalam debat itu ada 7 ya. Namun jika debat ini dilombakan, maka unsurnya bertambah 1, yaitu juri ya, atau sebagai penilai dalam proses debat secara langsung, seperti itu ya. Jadi kalau tanpa ada lomba, unsurnya ada 7. Jika lomba, berarti unsurnya tambah 1, yaitu adanya juri. Jadi juri ini dalam unsur debat ini bersifat tidak wajib ada. Oke? Dari sini ada yang ditanyakan? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, untuk memperjelas posisi setiap unsur tadi, nah kita simak di sini ya. Manakah yang termasuk tim oposisi dan tim afirmasi? Yang sebelah sini ini adalah tim pro. Kemudian di sini adalah tim kontra. Tim kontra di sini ya. Kemudian ini ya. Ini adalah moderator. Saya singkat ini ya, moderator. Kemudian yang duduk membelakangi ini disebut penonton ya. Nah, penonton. Nah, yang Bapak Guru 2 ini disebut juri karena ini lomba. Oke, ini ada ini. Kira-kira ada nggak unsur yang tidak masuk di sini? Nah, coba ada nggak? Ada 7 kan? Ini ada 1, 2, 3, 4. Yang kurang apa? Oke, disimpan dulu ya pertanyaannya. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini saya memiliki sebuah pertanyaan ya. Dalam kegiatan debat seringkali tidak ada tim netral. Bagaimana menurutmu? Jika tidak ada tim netral, bagaimana? Kira-kira harus ada atau tidak harus ada ya? Atau sifatnya boleh? Yang perlu kalian ketahui ya, tim netral tadi fungsinya sebagai penengah ya, antara tim oposisi dan tim afirmasi. Nah, di dalam gambar tadi kira-kira ada tim netral nggak? Tidak ya, bukannya tidak ada, cuma perannya itu tersamarkan atau tidak terlihat jelas. Biasanya ya, dalam proses debat ini memiliki peran ganda ya, kecuali tim afirmasi dan tim oposisi ini tidak boleh memiliki peran ganda. Misalkan tim afirmasi berperan ganda sekaligus sebagai moderator, tidak boleh ya. Kalau tim netral ini kan sifatnya itu umum.
Nah, tim netral ini tidak memihak tim oposisi maupun tim afirmasi. Jadi, tim netral ini bisa berperan ganda sebagai moderator di dalam debat. Tapi alangkah lebih baiknya tim netral itu muncul sendiri atau ada tim tersendiri seperti itu. Cuma sering terjadi tim netral itu berperan ganda juga sebagai moderator, karena moderator itu kan juga sebagai membawa acara ya dari awal hingga akhir, sekaligus menjadi sopirnya ya, sebagai pengendali kedua tim itu jika dalam proses debat itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya. Debat pada dasarnya hampir sama dengan diskusi, membutuhkan moderator dan sekretaris ya. Apakah dalam debat itu diperlukan seorang sekretaris? Ya, tidak perlu ya. Mengapa demikian? Karena dalam debat itu sudah ada penulis atau notulis. Jadi, apa yang disampaikan sebagai pencatat dalam debat itu adalah notulis atau penulisnya ya. Jadi, untuk peran sekretaris ini tidak diperlukan dalam debat. Sekarang kita beranjak pada materi yang ketiga, yaitu kaitannya dengan tata cara debat. Ternyata debat itu ada aturannya ya, tidak semena-mena. Simak ya. Nah, sekarang bagaimana caranya ya untuk merumuskan tata cara debat? Kata kuncinya yaitu adanya aturan atau tata tertib. Siapa yang menyampaikan, baik lomba atau tidak lomba? Ya, moderator itu menyampaikan sebelum proses debat dimulai ya. Jadi sebelum penyampaian mosi itu moderator harus menyampaikan tata tertib terlebih dahulu. Di sini ada tata tertib secara tertulis dan secara lisan. Dari tata tertib ini fungsinya apa? Sebagai pedoman dalam proses debat. Ya, misalkan ada yang bertengkar, kita harus berpedoman pada tata tertib. Bahwasanya jika ada yang bertengkar dengan fisik, maka yang memulai itu akan didiskualifikasi. Misalkan seperti itu aturannya. Jadi itu bisa menahan kedua tim untuk menjaga emosi masing-masing. Jadi, lakukanlah proses debat sesuai dengan aturan yang ditentukan ya. Aturan debat itu menyesuaikan dengan kebutuhan atau kepentingan dari penyelenggara debat. Dari sini dapat dipahami ya. Nah, persiapan dalam debat. Kira-kira apa ya yang perlu disiapkan dalam debat? Yang pertama, kita harus memahami esensi dari debat. Esensi itu apa? Ya, kita amati ya. Kita dapat mosi, judulnya tentang bahaya penggunaan HP pada anak-anak. Misalkan itu. Jadi kita pahami mosi tersebut. Kita cari referensinya. Kemudian langkah yang kedua, sadar posisi dalam debat. Ya, kita posisinya sebagai apa? Oposisi atau afirmasi. Kita harus tahu ya, kita harus tanamkan dari awal hingga akhir. Tidak boleh, oh iya ya benar, tidak boleh seperti itu ya. Sama saja kalian membunuh karakter kalian sendiri sebagai tim afirmasi atau tim oposisi. Jadi apapun yang disampaikan tim lawan, itu kalian harus tetap teguh sesuai dengan posisi kalian saat itu. Kemudian, ya, aturlah strategi debat yang baik sesuai dengan aturan tata tertib yang disampaikan oleh moderator. Kemudian cara berkomunikasi atau cara berdebat yang baik, bahasanya yang santun.
tindakannya yang sopan. Jangan sampai menunjuk tangannya, jangan sampai tunjuk penonton, tunjuk lawan tim, tunjuk juri, tunjuk moderator ya. Itu dihilangkan karena itu bisa melanggar daripada tata tertib dalam debat. Jadi, output atau hasil dalam debat itu bukan berbicara soal menang atau kalah ya, namun tentang bagaimana cara mempertahankan ide dan posisi kita dalam debat ya. Sebagai oposisi atau afirmasi, kita harus teguh pendirian sesuai dengan posisi kita. Intinya seperti itu. Selanjutnya di sini ada format bagaimana cara berdebat. Ada prosedurnya ya, ada aturannya. Ini adalah contoh yang saya ambil di ebook Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2013 ya. Ada lomba debat yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015. Nah, ini ada aturannya. Mengapa harus adanya waktu ya? Supaya debat itu berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika melewati dari waktu-waktu yang ditentukan ini, maka moderator itu berhak untuk menghentikan meskipun dia atau tim tersebut itu masih dalam proses memberikan argumentasi. Itu sudah menjadi aturan dalam debat. Nah, ini ada aturan-aturan waktunya. Nah, kaitannya dengan waktu, mengapa adanya aturan waktu? Ya karena waktu itu mudah untuk disepakati bersama, ditaati dan lain sebagainya ya. Oke, menurutmu ya, bagaimana cara berdebat yang baik sesuai dengan tata tertib debat tersebut? Silakan dijawab melalui kolom komentar video ini ya. Satu pesan untuk saya, jadilah pendebat yang bijak dan baik. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari video pembelajaran kali ini kaitannya dengan memahami esensi dari debat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya bersama Konten Belajar ID.